Shalom, dimanapun Anda berada saat ini, selamat datang di program Yesus Sahabatku. Dan kita selalu bersyukur karena kita punya Yesus sebagai sahabat kita yang terbaik. Amin. Shalom Ibu Dorcas. Ya, shalom juga semua Shalom. kekasih-kekasih Tuhan. Ya. Ada satu pertanyaan Bu yang ditanyakan oleh kekasih Tuhan mengenai kan kalau kadang-kadang ada saudara seiman kita yang meninggal atau mungkin keluarga yang meninggal, seringkali kan kita mengucapkan turut bersimpati atau mungkin ada juga beberapa turut berbelasungkawa bahkan. Nah itu apa sih Bu maknanya Bu buat kita orang-orang Kristen? Iya. Ya. Kalau saya cenderung yang paling tepat adalah ikut bersimpati. Bukan berbelasungkawa karena belasungkawa atau apalagi berduka cita itu berarti saudara seiman yang meninggal atau teman kita atau ya siapapun, kalau dia sudah dalam Tuhan Yesus kan bukan meninggal, berpulang ke rumah Bapa. Ada jaminan pulang ke rumah Bapa, ke sorga. Nah kalau berduka cita kan, lah kok berduka cita kembali ke surga gitu kan. Nah berduka cita atau berbelasungkawa itu bagi yang nggak ada kepastian. Aduh, ini masuk surga atau tidak ya? Diterima nggak nih sama Tuhan? Nah, tapi kalau dalam Tuhan kan sudah ada kepastian. Yesus sendiri berkata, jangan gelisah. Aku menyediakan tempat bagimu. Dan syarat kita melihat kerajaan Allah atau juga kerajaan sorga ketika kita sudah dilahirkan baru. Karena penebusan Yesus yang kita percaya itu menjamin pengampunan dosa, kekudusan buat kita, dan kelayakan kita di hadapan Allah sehingga berhak masuk ke surga. Nah, jadi bagi saya dan saya rasa ini yang lebih tepat adalah ikut bersimpati. Nah, ikut bersimpati itu artinya apa? Ini berdasarkan dari Filipi pasal 2 ayat 5 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya sekarang bersimpati adalah kita menaruh perasaan yang sama kepada saudaranya yang ditinggalkan. Kan kita kalau mengucapkan entah kirim karangan bunga atau sekedar ucapan ikut bersimpati ya pakai amplop gitu kan, ikut bersimpati atas berpulangnya bapak atau ibu siapa, dan Roh Kudus menghibur keluarga yang ditinggalkan. Nah jadi ketika kita mengucapkan bersimpati artinya kita mengertilah pasti keluarga yang ditinggalkan ada perasaan kehilangan, ada juga kesedihan. Nah kita ikut merasakan seperti itu, tapi bukan berarti kita berduka cita. Itu adalah kalau saudara, apalagi suami atau istri atau anak yang meninggal atau teman dekat, sahabat, orang yang sering ketemu dengan kita, ada perasaan kehilangan, ada perasaan sedih, tapi kita jangan ikut berduka cita. Nah bersimpati itu maksudnya okay, I know, aku ikut merasakan kesedihanmu, merasakan perasaan kehilanganmu. Terus di bawah kan kita tulis kalau saya ya, Roh Kudus menghibur keluarga yang ditinggalkan. Artinya tapi ada Roh Kudus yang menghibur kamu. Jadi jangan berlama-lama bersedih, jangan juga berduka cita dan berkabung terus menerus, dan jangan merasa kehilangan. Sebab saudaramu ini bukan meninggal, pulang. Karena udah selesai tugasnya. Dan pulang kemana? Ke rumah Bapa yang udah disediakan. Dan kita harus percaya di sorga lebih luar biasa, nyaman, enak, indahnya daripada dunia yang dimana kita menghadapi perjuangan. Gitu. Nah jadi itulah makna kita lebih tepat mengatakan ikut bersimpati atas berpulangnya siapa, dan Roh Kudus menghibur keluarga yang ditinggalkan. Jadi bersimpati itu kita di sini dikatakan kita
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yesus juga merasakan simpati loh kepada setiap kita. Gitu. Bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja sempurna dalam Yesus ketika Yesus melihat orang banyak udah berkumpul, udah malam belum makan. Hati Yesus bersimpati, dengan kata lain berbelas kasihan pada mereka. Yesus, karena Yesus ikut merasa mereka lapar. Akhirnya apa? Dia lakukan mujizat. Kuasa Roh Kudus bekerja sempurna. Ketika janda Nain kehilangan anaknya yang tunggal, sudah dibawa ke pemakaman, mau dikuburkan, ketemu Yesus, tapi terjadi kebangkitan anak muda ini oleh Yesus. Hanya berkata talitakum. Kuasa Roh Kudus bekerja luar biasa. Karena apa? Yesus melihat janda Nain itu ikut merasakan, ini seorang janda, ada temannya lagi, anaknya cuma satu. Ikut merasakan kesedihan itu. Tapi kesedihan yang tidak berlarut-larut, kesedihan yang mengarah kepada rasa empati atau simpati. Ini juga berdasarkan dari kasih. Nah, ini bisa mendatangkan kuasa Allah yang luar biasa. Nah, itu juga perlu kita ketahui. Ya, jadi lebih tepat adalah ikut bersimpati kepada siapa yang sudah pulang ke rumah Bapa, kalau yang meninggal ini sudah dalam Tuhan Yesus Kristus, dan tambahkan ucapan Roh Kudus menghibur keluarga yang ditinggalkan. Amin. Oke, yuk mari. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi, urapan Roh Kudus membukakan pewahyuan-pewahyuan yang baru dan menyingkapkan segala rahasia kerajaan Allah. Urapan bekerja di dalam kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi yang baru saja ditinggalkan oleh kerabatnya, saudaranya, atau siapa yang dikasihnya, sekarang bangkit. Dan kami ikut bersimpati. Tapi Roh Kudus menghibur engkau, dan engkau tetap bersemangat menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus menghibur hatimu senantiasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan kirimkan pertanyaan atau masalah Anda kepada kami untuk kami jawab sesuai firman dan pimpinan Roh Kudus, dan identitas Anda akan kami rahasiakan. Anda boleh WA ke nomor 0895 6323 58989. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.